Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwa hitungan jumlah bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Ya, begitupun baik itu hitungan bulan Hijriyah ataupun bulan Masehi, maka jumlah bulannya di dalam satu tahun itu sama-sama 12 bulan. Kalau hitungan bulan Masehi dari Januari sampai Desember itu adalah 12 bulan, maka di dalam tahun Hijriyah pun juga ada 12 bulan. Mulai bulan Muharram, bulan pertama, sampai bulan Dzulhijjah juga 12 bulan. Hanya saja terjadi perbedaan jumlah hari pada setiap bulannya. Kalau dalam hitungan bulan Masehi itu dalam satu bulan jumlah harinya adalah kalau tidak 30 atau 31, kecuali bulan Februari yang hanya jumlah harinya itu adalah 28 atau 29. Selain daripada bulan Februari, maka jumlah harinya dalam satu bulan itu adalah 30 atau 31. Akan tetapi pada tahun Hijriyah jumlah harinya dalam satu bulan itu hanyalah 29 atau 30 hari. Tidak ada di dalam bulan Hijriyah itu sampai 31 hari, itu tidak ada. Yang ada hanya kalau tidak 29 hari ya 30 hari. Jadi di sini terdapat selisih hari ya antara bulan atau tahun Hijriyah dengan tahun Masehi, sekitar 10 atau 11 hari dalam satu tahun. Jadi jumlah hari pada tahun Masehi itu lebih banyak daripada tahun Hijriyah, kurang lebih 10 atau 11 hari. Jadi di sini Allah sudah memang menyebutkan sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-36, bahwa Allah sudah menyatakan dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan. Ya, dalam hitungan Hijriah bulan pertama itu Muharram sampai ke bulan 12 yaitu bulan Dzulhijjah. Jadi dalam surah At-Taubah ayat ke-36 itu juga Allah menyebutkan minha arba'atun hurum. Dari yang 12 bulan itu terdapat 4 bulan hurum. Terdapat 4 bulan yang dimuliakan. Apa saja bulan yang dimuliakan yang 4 bulan ini? Yaitu yang 3 bulan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah. Yang 3 bulan itu letaknya berurutan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram. Dzulqa'dah itu bulan ke-11, Dzulhijjah merupakan bulan ke-12, sedangkan Muharram itu adalah bulan pertama dalam hitungan tahun Hijriyah. Itu 3 bulan yang berturut-turut kata Rasulullah. Adapun yang 1 bulannya itu terpisah sendiri, tidak berkumpul dengan yang 3. Yang 1 bulannya itu kata Rasulullah ialah bulan yang terletak bainal Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan yang terdapat di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ini berarti yang ada di tengah-tengah antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban itu menunjukkan berarti adalah bulan Rajab. Jadi bulan yang dimuliakan itu ada 4 bulan. Yang 3 bulan berturut-turut itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan Muharram. Sedangkan yang 1 bulannya lagi yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Yang alhamdulillah pada saat ini kita oleh Allah masih diberikan kesempatan, diberikan karunia, nikmat, umur panjang, sehat, zahir dan batin, sehingga masih bisa bertemu dengan salah satu bulan yang dimuliakan ini, yaitu bulan Rajab, yang saat ini kita berada pada bulan Rajab. Akan tetapi suatu bulan itu tidak serta-merta
mulia dengan sendirinya tanpa ada penyebab, tanpa ada yang melatar belakangi, enggak. Bulan yang mulia itu menjadi mulia pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya. Contoh seperti umpamanya bulan Sya'ban itu mulia karena di dalamnya ada yang namanya nisfu Sya'ban. Begitupun bulan Ramadan menjadi mulia karena di dalamnya ada yang namanya nuzulul Quran. Ya, bulan Syawal juga menjadi mulia karena di dalamnya ada yang namanya Idul Fitri. Ya, Syawal. Zulqa'dah sudah jelas dikatakan oleh Nabi bahwa itu adalah bulan yang dimuliakan, termasuk arba'atun hurum. Kemudian Zulhijjah juga mulia. Kenapa mulia? Karena di dalamnya ada yang namanya Idul Adha. Kemudian Muharram juga mulia karena di dalamnya ada yang namanya Hari Ashura, sehingga menjadi mulia. Begitupun bulan-bulan yang lain seperti bulan Muharram ya mulia karena di dalamnya ada Hari Ashura. Kemudian di dalam bulan Rabiul Awal menjadi mulia. Bulan Rabiul Awal itu karena di dalamnya dilahirkan makhluk Allah yang paling agung, manusia paling mulia di dalam bulan Rabiul Awal itu dilahirkan, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah begitupun juga kita yang saat ini berada di dalam bulan Rajab. Rajab ini tidak serta-merta menjadi mulia kalau tidak ada yang melatar belakanginya. Apa yang melatar belakangi bulan Rajab ini menjadi mulia? Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam bulan Rajab ini terdapat suatu peristiwa yang sangat bersejarah di dalam Islam. Suatu peristiwa yang sangat besar yang terjadi di dalam bulan Rajab ini, yaitu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Isra Mi'raj yang terjadi di dalam bulan Rajab sehingga bulan Rajab pun menjadi mulia. Jadi makanya bulan Rajab menjadi salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Begitupun juga dengan Isra wal Mi'raj. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah sampailah naik Allah ya, sampai Rasulullah naik dimi'rajkan oleh Allah bertemu Allah. Ya, Rasulullah dimi'rajkan sampai Sidratul Muntaha. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, yang ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu dalam sehari semalam, yang asalnya adalah 50 waktu atau 50 kali. Akan tetapi karena dikurangi maka sampailah menjadi 5 waktu. Hanya tersisa 5 kali atau 5 waktu dalam sehari semalam yang asalnya adalah 50 waktu. Jadi begitupun pula Isra dan Mi'raj ini juga tidak serta-merta terjadi tanpa ada yang melatar belakanginya. Sudah kita ketahui bersama bahwa di dalam Islam itu ada tahun ya, apa ya, boleh dikatakan aneh ya, gitu ya. Kenapa dikatakan aneh? Ya karena kalau tahun itu biasanya disebutkan tahun berapa. Ya jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, itu tahun. Tapi di dalam Islam itu hebatnya ada 2 tahun yang mungkin ya aneh lah ya. Anehnya di mana? Karena tidak menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Akan tetapi menyebutkan tentang suatu kejadian. Contoh umpamanya kita tahu di dalam Islam itu ada yang namanya tahun gajah. Ini kan aneh jadinya kan. Tahun kan hitungannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi ini ada dalam Islam namanya tahun gajah. Jadi tahun gajah ini diberi nama tahun gajah karena memang pada tahun itu terjadi suatu juga peristiwa besar
ya, Raja Abraha yang mengendarai gajah ingin tujuannya menghancurkan Ka'bah. Sehingga karena peristiwa inilah, ya, tentara Abraha ini mengendarai gajah yang untuk tujuan menghancurkan Ka'bah, sehingga pada tahun itu diberilah nama tahun gajah. Itu yang pertama. Kemudian di dalam Islam juga ada yang ya mungkin agak aneh ini, karena tidak disebutkan 1, 2, 3-nya nama tahunnya. Akan tetapi yang kedua ini dinamakan dengan Amul Huzni. Ya, kalau yang pertama tadi itu adalah Amul Fil, tahun gajah. Yang kedua ini dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Nah, ini ada nama tahun, ya, tahun kesedihan. Kenapa kok dinamakan tahun kesedihan? Jadi inilah tahun kesedihan ini yang melatar belakangi terjadinya Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dinamakan, kalau tadi dinamakan Amul Fil atau tahun gajah karena ketika itu memang bala tentara Raja Abraha ini mengendarai gajah untuk tujuan menghancurkan Ka'bah, yang kemudian oleh Allah semua dibinasakan Raja Abraha dan bala tentaranya dengan burung, ya, Babil. Semuanya Ka'bah tidak bisa dihancurkan. Ternyata Raja Abraha dan bala tentaranya itulah yang hancur sendiri. Nah, kemudian yang melatar belakangi peristiwa terjadinya Isra Mi'raj itu adalah dinamakan dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa kok dinamakan tahun kesedihan? Karena ketika itu, pada tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dinamakan Amul Huzni atau tahun kesedihan karena pada tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Ya. Rasulullah pada tahun itu, pada tahun Amul Huzni, ya, Rasulullah itu sangat bersedih. Sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebabkan oleh yang pertama adalah wafatnya paman beliau. Ya. Paman beliau itu wafat, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib wafat pada tahun itu. Paman beliau orang yang sangat melindungi Nabi dari gangguan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Jadi ketika masih ada Abu Thalib ini, orang-orang kafir Quraisy tidak berani mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Thalib ini, pamannya Nabi Muhammad ini, menjadi perisai bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang kafir Quraisy tidak ada yang berani mengganggu Nabi ketika itu, ketika paman beliau masih ada. Akan tetapi pada tahun itu Abu Thalib ini wafat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditinggal wafat oleh seseorang yang sangat dicintainya, yaitu istri beliau, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra, orang yang mendampingi Nabi, Ummul Mukminin. Sayyidah Khadijah Al-Kubra merupakan Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga wafat pada tahun yang sama dengan pamannya Abu Thalib. Khadijah Al-Kubra, istrinya Rasulullah, wafat ketika itu, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Seseorang yang menghabiskan hartanya untuk kepentingan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat orang-orang mengingkari Nabi, mencaci maki Nabi, menghardik Nabi, akan tetapi Khadijah ketika itu justru orang yang pertama dari golongan perempuan yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena wafatnya kedua orang inilah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Sehingga sedihnya Rasulullah ketika itu diberikan nama menjadi tahun Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Jadi ketika itu Rasulullah diisrokan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
karena untuk menghibur Nabi. Ya, karena ketika itu Nabi sangat bersedih, kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menggembirakan lagi Rasulullah yang bersedih. Jadi Isra dan Mi'raj itu merupakan hadiah dari Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sangat bersedih karena ditinggal wafat oleh dua orang yang sangat dicintainya. Yang pertama adalah istri beliau Sayyidah Khadijah, dan yang kedua adalah pamannya yaitu Abu Thalib. Sehingga wafatnya kedua orang ini menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih, sehingga kesedihan Rasulullah itu Allah melakukan sesuatu, memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad untuk menghibur Nabi Muhammad. Diberikanlah Rasulullah hadiah berupa Isra dan Mi'raj ini.